نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agamakan budaya atau membudayakan agama? Ada budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Kita sepakat dengan itu? Di Mesir ada budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Ustadz datang. Saya kira ada pengajian lagi, itu Ustadz yang kedua. Belum. Oke, saya jawab. Kalau datang suruh tunggu di luar. Datang. Cipta karya karsa itu disebut dengan budaya, bukan wahyu dari Allah. Maka agama tidak bisa dimasukkan dalam kajian budaya, karena wahyu Islam adalah dari Jibril, dibawa dari Allah, dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nanti dicampur adukkan antara agama dan budaya. Ada budaya di Mesir, dibuat rakit yang indah dengan hiasan, dihanyutkan anak gadis yang paling cantik ke sungai Nil. Kisah ini bisa di dalam buku, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Judul lagunya Al-Bidayah wan Nihayah, buku sejarah besar. Nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Kalau anak gadis tidak dihanyutkan, air sungai Nil tidak naik dan gandum tidak akan tumbuh dan masyarakat Mesir akan mati. Ada tidak budaya di Indonesia menghanyutkan anak gadis ke sungai? Penasaran isinya apa? Dia buka isinya. Ya Nahran Nil, wahai sungai Nil, min Abdillah. Dia tidak bawa nama-nama khalifah. Wahai sungai Nil, dari hamba Allah Umar bin Khattab, in kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibla nafsik fala tajri. Kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan lagi amplop kecil, dicampakkan ke sungai Nil di waktu malam. Besok pagi naik air sungai Nil ke atas. Sejak itu dihilangkan budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Sekarang pertanyaannya, agama mengikut budaya atau budaya itu dijadikan agama? Agama Islam menghapuskan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Di Riau, tempat saya, kampung halaman saya, ada tradisi menanam kepala kambing untuk membuka hutan. Hai segala hantu setan penjaga hutan, ini kepala kambing, makan. Datang mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Islam, tahun 1723. Sultan terakhirnya Sultan Syarif Qasim menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno 1946 di Yogyakarta. Kami mengikut Indonesia 1946. Kami paling cinta NKRI. 11 juta gulden disumbangkan Sultan kami untuk mengikut negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Muftinya berfatwa tidak boleh menanam kepala kambing ke dalam tanah untuk sesajen. Dihapuskan budaya itu. Makanya yang ditanam hanya darah kambing saja, karena darah kambing haram dimakan. Darah nggak boleh. Darahnya masuk ke tanah, lalu masyarakat bertanya, Kiai, Ustadz, darahnya buang, karena najis. Kepalanya antar ke rumah saya. Nanti kalau jinnya ngamuk, jinnya diusir dengan tahlil, beramai-ramai bertahlil di tepi hutan. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari setan, tunggang langgang, lintang pukang, lari semua. Makanya setiap ada pengajian, saya kalau pengajian di kampung ada acara akikah, walimah, pasti dikasih kepala kambing. Kenapa? Karena tradisi dari dulu, kepala kambing yang ditanam dalam tanah dinaikkan, diletakkan di dalam ustadz. Ustadz makan otaknya dengan lidahnya. Sekarang ustadz banyak yang setelah makan itu berkunang-kunang. Ketika ditanya, kenapa ustadz? Jinnya ganggu. Bukan darah tinggi kumat.
dari kisah yang terjadi tentang budaya di Mesir dengan yang terjadi di kampung halaman saya tentang menanam kepala kambing, bisa dipahami tentang jawaban ini? Itu enaknya ceramah di komunitas Civitas Akademika, mahasiswa-mahasiswi cerdas-cerdas mereka. Yang nggak paham pun nganggu. Ustadz, berapa kami boleh melamar dan menghitbah akhwat? Haruskah kami bergelimang harta dulu baru bisa membahagiakan si dia? Guru mengaji saya, true story, kisah nyata, orangnya masih hidup, juara musabaqah tilawatil Quran, hafiz, dia pinang ibu nyai itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling indah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Tak ada pernikahan yang indah. Kalau kau nikah dengan emas, emas akan terjual. Kau nikah dengan seperangkat alat sholat, maka seperangkat alat sholat 2 tahun lapuk. Dengan mengajarkan Ar-Rahman, sampai akhirnya di waktu malam duduk mempelai laki-laki dengan perempuan menunaikan akadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua sayup-sayup mendengar suara. Itu suara siapa, Ma? Mantu kita. Begitu dibuka pintu dilihat, rupanya TV belum mati. Mantunya kalau calon mertuanya ngaji, calon mantunya ngaji, connect. Calon mertuanya ngaji, calon mantunya ngaji, connect, enak. Yang gak enak nih calon mantunya ngaji, calon mertuanya matre. Ketika datang, Pak, kupinang anakmu dengan surat Ar-Rahman dan segenggam cinta, makanlah cinta. Itu makanya cari mantu mertua yang ngaji. Hai bapak-bapak calon-calon mertua yang belum ngaji, ngajilah. Ustaz nunjuk siapa? Kamera. Nanti potong, sampaikan ke calon mertuamu yang belum ngaji. Hai bapak calon mertua yang belum ngaji, engkau sudah diintai-intai malaikat maut. Ngajilah, ngaji sampai masanya kau mati. Kau minta calon menantumu itu dengan mobil mahal, tinggal kau pilih dia karena mobilnya mahal, ternyata rental. Tapi ini calon menantumu yang pandai mengaji, sampai saatnya kau mati sakaratul maut, sudah 3 hari tidak mati-mati. Menantumu ini yang akan datang nanti ke dekatmu membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Mati. Setelah kau mati nanti dia yang akan mengirim untuk mertuaku tercinta Al-Fatihah, seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Hai calon mertua, berpikirlah engkau 2-3 kali. Insyaallah kau potong video itu, masukkan ke Instagram, like and share.